Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi ya di minggu ke-6 hari ini. Nah, kemarin kita saya review dulu ya. Review dulu sebentar. Kemarin kita udah bahas soal utang usaha ya minggu lalu. Nah, itu bagian dari siklus pengeluaran di sebuah perusahaan. Namanya kita berutang pasti ada yang dikeluarkan kan? Nah, ini bagian yang keduanya dari siklus pengeluaran, namanya kita menguji bagian dari aset tetap. Baik, sebelum kita masuk ke dalam aset tetap, nah di sini saya mau mengembalikan ingatan kalian ya terkait dengan substantif yang udah kita bahas beberapa minggu ini. Apa sebenarnya substantif itu, Bu? Gitu. Kami nggak ngerti gitu. Oke, saya kembalikan lagi ingatan kalian di auditing 1. Sebenarnya ini adalah salah satu metode atau pendekatan bagaimana ketika mengaudit siklus pengeluaran ataupun pendapatan. Nah, substansi ini dia lebih dalam lagi. Jadi di awalnya itu saya nggak bahas lebih dalam ya soal yang pertama kepatuhan, baru substansi. Nah, tetapi ini tuh tidak lepas ketika kita mau mengaudit. Jadi yang pertama itu tetap perusahaan itu harus diuji dulu kepatuhannya seperti apa. Apa itu tujuannya? Supaya memahami struktur pengendalian internalnya itu terhadap siklus penjualan. Dan ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk melanjutkan pengujian selanjutnya, yaitu substansi. Baik. Nah, artinya begini, kalau di dalam sebuah perusahaan itu masing-masing pos atau departemen itu kan punya program, punya standar, punya SOP. Nah, kalau itu benar-benar dijalankan oleh perusahaan, oleh departemennya itu ya, karyawannya tidak melangkahi SOP, artinya untuk selanjutnya, tahap selanjutnya untuk sesuatu yang diuji itu akan lebih mudah lagi ya. Nah, sudah bagus dari segi kepatuhan di berbagai departemen perusahaan, baru diuji substansinya. Apa itu? Melakukan verifikasi terhadap kelayakan jumlah rupiah serta kesesuaian penyajiannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan di Indonesia. Nah, contohnya misalnya bagian kasir ya, kasir. Perusahaan menerapkan bahwasanya kasir itu SOP-nya seperti ini, A, B, C, D. Oke. Nah, ketika diaudit tentang bagian lacinya ya, bagian uangnya itu diverifikasi jumlahnya. Nah, itu dia tidak lagi kesulitan karena dia sudah menjalankan SOP. Dia kalau dia tidak menjalankan SOP, nah itu akan mengalami kesulitan. Contoh, dia tidak menginput misalnya untuk beli ini gitu. Dia hanya mencatat di bagian pembukuan, tidak dikomputerisasinya, tidak dimasukkannya dalam komputer. Nah, ketika diverifikasi, diaudit, kan ada ketidakcocokan antara catatan di komputer dengan catatan di pembukuan. Nah, itu yang saya maksud, artinya mengalami kesulitan karena dia tidak patuh atas struktur pengendalian internal yang ada di bagiannya sendiri. Oke. Nah, itu singkat saja saya kasih tahu ya tentang pengujian pendekatan ini. Oke, minggu ini kita bahas soal aset tetap. Ya, sebelum kita bahas aset tetap, saya mengembalikan lagi ingatan kalian. Sebenarnya aset itu apa ya, Bu? Gitu. Kalau aset secara garis besarnya diartikan sebagai harta ya, seluruh harta, seluruh kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan atau perorangan, baik berupa uang, barang, ataupun gedung, dan sebagainya. Nah, ini bisa dinilai semuanya itu dengan satuan mata uang. Jadi, sesuatu barang yang bernilai ya. Kekayaan ini, bagian harta ini tuh bisa didapatkan dari transaksi di masa lampau dan bisa menimbulkan kekayaan di perusahaan saat ini dengan nilainya bertambah ataupun bisa berkurang. Contohnya dia beli tanah tahun 90-an, kalau sekarang dijual mungkin miliaran, nah kan bertambah. Mobil misalnya, belinya 200 juta. Nah, sekarang kalau dijual mungkin 70 juta dengan merek tertentu ya. Nah, itu maksudnya. Baik, aset itu kan punya jenis ya. Jangan ini lagi, jangan lupa lagi jenisnya apa. Yang pertama ada aset lancar, current asset. Ini dia, jangan lupa lagi. Apa itu artinya?
Aset lancar itu yang dimiliki oleh perusahaan ya, yang liquid, yang mudah dikonversi menjadi bentuk apapun, bisa diubah ke apapun, dan jangka waktu pencairannya kurang ya, tidak lebih dari 1 tahun. Nah, kalau di aset lancar, salah satu akunnya kan ada persediaan. Nah, ini contohnya. Kalau perusahaan Isuzu memajang mobil truk untuk pameran, kategori mobil di sini adalah persediaan barang dagang, dan ini masuk dalam akun persediaan yaitu di aset lancar. Artinya mobil yang dipajang itu adalah barang dagangan, ya. Nah, kita lihat perbandingannya di aset tetap di sini. Kalau aset tetap, ya, nih perusahaan Isuzu memiliki mobil dengan tipe X untuk operasional perusahaan. Nah, kategori mobilnya di sini itu untuk operasional perusahaan dijadikan sebagai aset ya untuk mobilitas perusahaan. Jadi mobil yang dihasilkan di sini untuk dijual, sedangkan yang ini untuk kegiatan perusahaan, dan ini bukan untuk dijual, melainkan dengannya ada mobil ini maka memudahkan perusahaan itu beroperasi. Jadi udah tahu ya beda aset tetap dengan aset lancar ya. Oke, nah ini saya kasih gambar dari PT Unilever Indonesia. Nah, inilah bagian laporan posisi keuangan atau neraca ya. Sekarang namanya laporan posisi keuangan, ini halaman nomor 1 kalau di laporan keuangan. Jadi jangan terbalik-balik lagi. Baik, aset lancar di sini dibagi dua, aset terbagi dua. Aset lancar ada kas dan setara kas ya, kemudian piutang, kemudian uang muka, persediaan yang tadi kita bahas, dan beban dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Kemudian di bagian aset tetapnya atau aset tidak lancar. Nah, di sini dia tidak menguraikan apakah tanah, kendaraan, bangunan, mungkin di bagian catatan atas laporan keuangan. Kemudian goodwill di sini biasanya masuk dalam aset tidak berwujud, namun tampilkan, disajikan tersendiri, mungkin nilainya material di sini. Jadi udah tahu ya perbedaannya. Barulah digabung nanti. Jumlah aset ini adalah penjumlahan dari aset lancar ditambah dengan aset tetap. Jadi jangan heran lagi Bu, aset tidak lancar itu sama nggak Bu dengan aset tetap? Ya sama lah ya. Nah, kalau aset tetap di dalam perusahaan ya, manufaktur kita ambil di sini, yang paling tetap dulu, yang paling tidak bergerak sama sekali, itu dulu diurutkan. Apa itu? Tanah, baru bangunan, gedung, baru yang namanya mesin-mesin ya, baru kendaraan, baru inventaris. Nah ini jurnal-jurnal terkait aset tetap. Kalau beli aset atau mengeluarkan modal untuk beli aset, ini dia jurnalnya. Kalau punya penyusutan, ini dia jurnalnya. Kemudian ketika aset tetap itu berhenti, tidak dipakai lagi, ini juga jurnalnya ya. Nah, ini nggak saya bahas terlampau dalam, tapi itu transaksi yang berkaitan dengan aset tetap. Nah, di sini kita bahas dulu perbedaan karakteristik dari aset tetap dengan aset lancar. Nah, sebenarnya ini tuh sangat berdampak pada pengujian substantif. Jadi auditor harus teliti. Seperti tadi contohnya, mobil yang dipajang ini masuk aset lancar atau aset tetap ya? Kalau mobil yang dipajang untuk dijual tiba-tiba dijadikan aset tetap, kan udah beda ceritanya. Harga perolehan itu kan bisa mempengaruhi dari laba rugi, mempengaruhi dari laporan posisi keuangan. Baik. Nah, jadi dia harus tahu auditor ini. Kemudian, aset tetap ini biasanya karakteristiknya saldonya tuh besar-besar, tapi transaksinya dikit. Kenapa? Ya karena dia tidak bergerak. Beda sama dengan aset lancar. Contoh kas ya. Kas itu kan berputar setiap waktu ya, setiap waktu, apakah menit, detik. Kalau di lembaga keuangan artinya ya per detik, per menit ya. Tapi kalau aset tetap, kalau tanah ya tanah aja di situ. Yang dihitung hanya nilainya ya, penyusutannya aja kalau bangunan ya. Nah, kalau kendaraan juga seperti itu, dia menyusut saja seperti itu. Tapi kalau aset lancar, ada piutang, persediaan, dia bergerak terus. Tetapi nominal dari aset tetap itu besar-besar. Satu kendaraan aja bisa 500 juta, ya kan?
Nah, walaupun jumlahnya sedikit, transaksinya sedikit, tetapi nominal dari aset tetap itu besar. Kemudian ini ada cut off, kemudian yang mempengaruhi dari laba rugi dan posisi keuangan. Nah, kemudian ini aset tetap disajikan di neraca dengan cost ya, biaya akumulasi penyusutan. Beda dengan yang aset lancar, itu nilai bersih yang disajikan di laporan keuangan. Ini saya contohkan di sini. Nah, ini kan kalian waktu semester bagian dari PA1, PA2 kan ada aset lancar, aset tetap dikurang dengan akumulasi penyusutan. Barulah dapat nilai bukunya. Jadi yang ditampilkan di sini bukan nilai bersih dari aset tetap. Bukan, tetapi sudah dikurangi dari akumulasi penyusutan. Makanya aset tetap itu kan dia setiap tahunnya berubah kan karena ada penyusutan tersebut. Nah, beda dengan aset lancar, ini adalah nilai-nilai bersih di sini. Nah, itu perbedaan yang penyajiannya seperti itu. Kalau ini dia udah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Baik. Kita lanjut lagi bagian dari nah, ini. Pengujian substantif terhadap aset tetap dalam audit yang pertama kalinya. Nah, jadi ini kasus ya, bukan kasus, cerita ketika PT Garuda ya, PT Garuda mau mengaudit laporan keuangannya ya. Datanglah sang utusan dari perusahaan, kita sebutlah manajernya, datang ke kantor akuntan publik Effendi, kita bilang. Oke. Nah, di situ PT Garuda tersebut cerita, kita mau mengaudit Pak ya, mengaudit ini adalah profil perusahaan kita ya, kemudian aset kita sekian, kemudian omset kita sekian dalam penjualannya. Nah, kira-kira apa saja Pak berkas yang dibutuhkan? Baik, akhirnya Kap Effendi itu menunjuk salah satu auditornya untuk menangani mengaudit laporan keuangan PT Garuda ya. Nah, tetapi ketika diserahkan sama auditornya meminta ini dia. Meminta dokumen-dokumen jika apakah laporan keuangan perusahaan Garuda tersebut sudah pernah belum diaudit oleh auditor independen lainnya tahun lalu. Ya. Dia nanya dulu. Nah, apakah klien ya punya catatan rinci terhadap aset tetapnya? Apakah accountingnya nyatet mobil operasional 1, 2, 3, lemari ada 7, printer ada 10 ya, komputer ada 6. Nah, itu ada nggak catatan rincinya? Apakah udah dibuat tabulasi akumulasi penyusutannya? Nah, jadi itu auditor bertanya seperti itu. Kemudian apakah klien mengarsipkan dokumen-dokumen yang mendukung transaksi? Jadi apakah accountingnya, bagian akuntannya ya, itu mengarsipkan dokumen-dokumen pembelian ataupun penjualan aset ya. Nah, itu sebagai bukti transaksi yang sah atas keberadaan dari aset tersebut. Nah, jika laporan keuangan klien belum pernah diaudit oleh auditor independen lainnya, ya, jadi belum pernah sama sekali diaudit sama kantor akuntan publik, auditor wajib memverifikasi saldo awal aset tetap untuk memperoleh keyakinan dan kewajaran saldo tersebut. Contoh misalnya, di laporan keuangan, ya, si akuntannya itu buat harga mobil truknya itu sampai 700 juta untuk operasional. Nah, kalau dengan jumlah yang sangat tinggi seperti itu, material seperti itu, artinya perusahaan auditor wajib memverifikasi mana faktur pembelian truk tersebut. Nah, seperti itu. Tapi, kalau sudah laporan keuangan sudah pernah diaudit sebelumnya, maka kewajiban memverifikasi saldo awal aset itu sudah lebih ringan. Kenapa? Karena auditor sebelumnya sudah pasti memverifikasi nilai-nilai material dari perusahaan tersebut. Auditor yang saat ini, yang baru, hanya melanjutkan, ya,
mentabulasi aset tetap bersamaan dengan akumulasi penyusutan, ya tinggal lanjutkannya aja mutasinya, tidak perlu memverifikasi memverifikasi aset tetap yang material tadi. Nah, prinsip PABU pada saat penyajian aset tetap. Apa itu PABU? PABU adalah prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia, ya. Jadi di dalam sebuah perusahaan manapun, ya, akuntannya itu nanti kalau adik-adik nih jadi seorang akuntan di internal perusahaan, kalau memang jadi bekerja di situ, adik-adik harus tahu, ya, macam mana cara buat penyajian aset tetap, kayak mana menghitung depresiasinya. Nah, bagi angka yang mana yang harus disajikan di laporan keuangan, di bagian laporan posisi keuangan, apakah ikut bagian akumulasinya. Nah, kemudian kas di debit, modal di kredit, itu siapa yang mengatur? Ya ini. Jadi ada dari prinsip akuntansi berlaku umum, ya, di Indonesia, mereka yang menerapkan dasar-dasar, ya, penyajian, pelaporan, metode, ya. Nah, ini contoh. Jadi mereka berkata bahwasanya kalau di laporan keuangan aset tetap yang udah habis penyusutannya tapi masih bisa digunakan untuk operasional, contoh mobil, penyusutannya udah habis tapi masih bisa dipakai, kalau jumlahnya material harus dijelaskan. Nah, kalau kita nggak tahu kan nggak kita sajikan, tetapi dengan adanya prinsip ini kita dengan ada standar ini kita mengikuti. Oh, ternyata begini penyajiannya. Nah, jadi ini bagian dari aset tetap yang harus disajikan oleh bagian akuntannya, ya, di laporan keuangan. Sebenarnya apa sih auditor itu menguji aset tetap ini? Kenapa mesti aset tetap itu diuji, Bu? Ada apa dengan aset tetap? Ngapain kita nengok tanah? Ngapain kita nengok bangunan, Bu? Kita ngapain nengok kendaraan? Ya udahlah, Bu, itu kan harta mereka gitu, ya. Nah, ternyata itu sangat penting. Itu kan harta dari perusahaan, ya kan? Ya, kalau misalnya kejadian kayak kemarin tuh ada sebuah kasus besar, ya. Bapak ini sudah dipercaya oleh perusahaan itu, ya, belasan tahun lah mengurusi bagian aset tetap, ya, di bagian sebuah sekolah besar nih, sekolah besar. Nah, jadi mengurusi aset tetap, tiba-tiba dicek sama pimpinannya ke bagian gudang. Dia pernah mengajukan pembelian alat-alat lab. Alat lab itu kan nggak murah, ya. Ada yang puluhan, ada yang ratusan juta di situ. Nah, semuanya real, kwitansi, proposalnya, ya, bahkan bukti dari pembelian dari faktur dari perusahaannya pun ada gitu. Tapi ketika dicek sama pimpinan, seperti ada yang janggal gitu. Bahan labnya tuh nggak ada. Labnya nggak ada sama sekali. Nah, disinilah kenapa harus diuji bagian aset tetap itu, ya. Gudang misalnya. Gudang itu memang banyak barang rongsokan, tapi kita nggak tahu di sebuah perusahaan itu gudang itu isinya apa. Apakah ada sepeda motor yang nggak dipakai lagi? Ya kalau dijual kan bisa jadi uang. Nah, itu dia. Jadi di sini adalah tujuan dari diuji aset tetap. Keberadaan aset tetap itu, terjadi transaksinya, ya. Kemudian kewajarannya, penyajian dan pengungkapannya kira-kira betul-betul ada atau enggak. Baik. Nah, ini program audit aset tetap di sini. Jadi auditor itu sebelum mengaudit sebuah perusahaan bagian aset tetapnya. Nah, dia membuat program dulu. Apa itu? Yang pertama, dia secara awal dulu dia mengusut saldonya, vouching, ya. Di laporan keuangan dia bilang mobil Isuzu itu adalah 500 juta. Diusut sampai ke buku besar, sampai ke kwitansinya, ternyata tidak segitu. Nah, itu prosedur awalnya. Kemudian direview, kemudian rekonsiliasi. Baru masuk di bagian analitik di sini. Ngapain auditornya? Membandingkan rasio, ya, rasio. Dihitung rasionya sesuai dengan saldo yang dilampirkan di laporan posisi keuangan atau
catatan atas laporan keuangan. Oke. Sampai di sini program audit aset tetap ini itu ada 5. Ini saya bahas cuma 2 ya. Nanti kalian baca di sini. 3 lagi coba kalian cari ya sebagai tambahan tugas sebelum berakhir kelas. Silahkan kalian cari, bebas mau kalian buat di kertas ataupun di ketik, tapi ketiklah yang cantik ya, dibuat tabel ya, biar lebih bagus nilainya. Jangan bener-bener copy paste aja seperti itu, dibaca. Ada 3 lagi yang tersisa dari program audit aset tetap, silakan lanjutkan ya sampai nanti verifikasi. Jadi ada transaksi prosedur bagian pengujian transaksi rinci, ada pengujian saldo rinci. Nah, itu yang kalian cari. Ada 3 lagi. Kalian cari, silakan kalian upload di Google Classroom seperti biasa. Baik. Nah, jadi program audit ini sudah dilaksanakan oleh si auditor untuk mengawali ya atau menjalankan proses auditnya terhadap aset tetap. Nah, ini ada lampiran di sini. Gak usah kalian pusing ya, tetapi inilah lampiran ya kalau akuntan ya, kalian sebagai akuntan wajib membuat lampiran daftar aset tetap seperti ini. Jadi apa aja inventaris perusahaan, apa saja misalnya bagian mobilnya. Jadi terbagi-bagi ya. Ini contohnya perusahaan Sukasejati. Inventaris pertamanya itu adalah komputer, bagian printer, mesin, kamera, LCD ya. Nah, ini berapa unit, kemudian 25% ini adalah penyusutannya. Ya, penyusutan. Kalau gedung biasa 20 tahun ya. Kalau seperti inventaris ini biasanya 4 tahun. Kalau mobil 4 tahun juga, 100 dibagi 4 kan 25% ya. Nah, ini harga pembelian pertama kali, kemudian harga perolehannya, kemudian masuk penyusutannya. Nah, itu dihitung ya. Nah, jadi kan tidak sama ya aset kita tahun lalu dengan aset kita hari ini. Kita punya gedung ya tahun lalu. Tahun lalu masih dihargai oleh developer misalnya 100 miliar ya. Tahun ini bisa menjadi 75 miliar. Kok gitu, Bu? Ya dia kan menyusut gitu. Ada perhitungannya. Itulah yang harus kalian hitung. Nah, juga ada lampiran ya, lampiran dari inventaris, kemudian ada lain-lain ya. Ada lemari, ada rak, kursi. Nah, kemudian ada genset di sini. Ada brankas ya. Brankas ini harganya berapa? 42.500.000. Nah, baru masuk bagian aset tidak berwujud. Ada software, ada rata-rata software ini ya. Software ini kan nggak murah harganya. Ini ada yang 35 juta ya. Nah, ini udah dirincikan nanti, udah dihitung akumulasi penyusutannya. Nggak usah kaget kalian. Ibu, ini kami tabulasi semua, Bu. Perusahaan itu kan besar, Bu. Dengan ya iya, ya itu memang kerjaan akuntan gitu. Tapi ini asik ngerjainnya. Saya dulu ya sebagai auditor, saya memuntah ngeliat ini disuruh buat daftar aset tetap. Udah. Ternyata setelah diajari triknya yang pertama adalah mahir Excel. Udah saya bilang ya kemarin, wajib anak keuangan tuh mahir Excel. Nggak pun anak keuangan kan kalian kalau jualan kan juga mentabulasinya di Excel kan, kalau jualan kalian tuh yang bener-bener besar ya gitu. Nah, pembukuannya kan juga pasti ada gitu. Nah, Excel ini salah satu softwarenya untuk pembukuan, pembantu. Nah, ini kalau bagian akumulasi tuh gampang lah, tinggal masukin rumus, udah selesai ya. Tinggal di sort aja. Yang jelas ditabulasi. Kalau beli, jadi sebagai akuntan itu beli barang apapun, faktur itu dipegang, ditabulasi ya. Jadi tahu aset-aset perusahaan kita tuh apa saja. Akuntan tuh bertanggung jawab semuanya. Nah, barulah nominal-nominal saldo di bawah ini itu masuk ke bagian laporan posisi keuangan. Jadi, auditor pun dia juga membuat daftar aset tetap versinya dia, perhitungannya dia. Kalau ada selisih, nah baru bisa diargumenkan. Karena kalau ada selisih,
larinya, pengaruhnya itu ke laba rugi. Karena beban penyusutan, beban itu kan di bagian laba rugi ya. Beban penyusutan itu kan ke laba rugi. Kalau berubah, nah berubah juga labanya. Ya kan? Nah, nominal. Kalau nominalnya berubah, aset tetap pengaruhnya kemana? Ke laporan posisi keuangan. Namanya aset kan di bagian dari aset lancar. Jadi, auditor pun wajib membuat daftar aset tetap seperti ini ya. Jadi dibandingkan dengan daftar aset tetap yang dibuat oleh akuntan perusahaannya dibandingkan dengan punya kita. Kalau ada perbedaan, nah laporan keuangan itu bisa dikoreksi. Ya udah Bu, koreksi aja Bu kalau ada perbedaan, kan nggak ada masalah. Yang masalah itu adalah manajernya. Manajernya nggak mau lah ada koreksi. Kenapa? Karena laporan keuangan itu sudah dipertanggungjawabkan ke pemegang sahamnya, ke pimpinannya. Jadi kalau ada koreksi perbaikan yang sangat material, yang sangat besar nominalnya, kan berpengaruh terhadap pembagian keuntungan dividen ke pemegang sahamnya. Tiba-tiba setelah diaudit, ada temuan. Pak, ini ada selisih nih Pak, sekitar 10 juta gitu. Waduh, dari mana Pak? Ayo kita cocokkan dulu Pak laporannya. Nah, dicocokkan, ternyata memang selisih. Kalau benar-benar selisih artinya manajer harus bertanggung jawab lagi ke pemegang saham, apakah melaksanakan RUPS lagi karena berubah dividen yang harus dibagikan ke pemegang sahamnya. Seperti itu ya. Baik, jadi kalian ya tugasnya itu adalah mencari 3 program audit aset tetap ya. Ingat, aset tetap, jangan yang lain. Nanti karena setiap akun itu program auditnya sama, tapi beda aja isinya. Oke, itu aja dari saya materinya hari ini. Silakan kalian kerjakan di Google Classroom. Kalau ada yang tidak paham, kita boleh diskusi di Google Classroom ataupun kalian WA pribadi saya aja. Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.